kita ingin menyampaikan hadis Nabi innamal a'malu binniyat misalnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Kita ingin menyampaikan hadis Nabi, sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya, enggak berkaitan dengan sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu bisa jadi tambahan saja. Dalam hadis manapun tidak pernah ada sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama juga dengan di sini. Ini bisa jadi tambahan dari muhakkiknya, karena muhakkiknya memang Syiah, yang menemukannya pun An-Najafi juga Syiah. Jadi ketika disebut orang yang menurut mereka adalah Imam Mahdi, ditambahilah doa ajjalallahu farjahu. Ajjalallahu farajahu syarif. Jangan dibaca farjahu. Bahaya kalau farjahu. Farjahu itu kemaluan. Tahu kan farja itu artinya kemaluan. Kemaluan wanita. Di sini dijelaskan bahwasannya ada satu alasan juga yang membuat 1000% diragukan kitab ini sebagai karya Ar-Razi. Ar-Razi itu adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kok dalam kitab ini ada tulisan yang seolah-olah itu adalah ditulis oleh ulama Syiah atau ulama yang berakidah Syiah, khususnya dalam masalah Imam Mahdi ya, atau Al-Mahdi Al-Muntadhar. Perhatikan itu yang dijadikan dasarnya ya. Amal Hasan Al-Askari, adapun Hasan Al-Askari, lalu ada tulisan Al-Imam. Nah, ini dianggap ini imam yang ke-12, itu kan akidahnya ulama Syiah, Syiah Imamiyah yang ada imam ya. Falahu ibnani wa bintani, maka dia punya 2 putra dan 2 putri. Amal ibnani, adapun 2 putranya, fa'ahaduhuma, maka yang pertama sahibuz zamani, yaitu yang bergelar sahibuz zaman, ajjalallahu ta'ala farjahu. Perhatikan, ajjalah, semoga Allah menyegerakan ya farjahu, kepada melepasnya atau melepas belenggunya. Jadi ini seolah-olah akidahnya Al-Mahdi itu sudah ada, cuma masih terbelenggu atau masih terkurung atau masih apa. Semoga Allah cepat melepaskannya. Kalau kita perhatikan, ajjala itu dalam gramatikal bahasa Arab tentunya disebut jumlah i'tiradiyah, yaitu satu jumlah yang tidak berkaitan dengan maksud yang ingin disampaikan dalam konteks itu. Jadi jumlah tersendiri ya. Sama dengan misalnya kita berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada kaitannya dengan apa yang ingin kita sampaikan. Kita ingin menyampaikan hadis Nabi innamal a'malu binniyat misalnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Kita ingin menyampaikan hadis Nabi, sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya, enggak berkaitan dengan sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu bisa jadi tambahan saja. Dalam hadis manapun tidak pernah ada sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama juga dengan di sini. Ini bisa jadi tambahan dari muhakkiknya, karena muhakkiknya memang Syiah, yang menemukannya pun An-Najafi juga Syiah. Jadi ketika disebut orang yang menurut mereka adalah Imam Mahdi, ditambahilah doa ajjalallahu farjahu. Ajjalallahu farajahu syarif. Jangan dibaca farjahu. Bahaya kalau farjahu. Farjahu itu kemaluan. Dulu pas di pondok itu ada orang santri teman kita yang baca Allahumma rzuqna al-afwa wal afiyah wal farja. Nah, ketawa semua karena saat itu ada tamu orang Hadramut. Otomatis yang ketawa, karena farja itu artinya kemaluan. Kemaluan wanita. Nah, secara umum ya kemaluan. Nah, ajjalallahu farajahu syarif. Semoga Allah mempercepat farajahu, keluarnya sahibuz zaman atau Imam Mahdi tersebut, asyarif yang mulia, keluarnya dia yang mulia. Ini ajjalallahu syarif farajahu syarif, ini doa Syiah jelas. Doa Syiah itu jangan dibaca farjahu. Itu channel Zaini bacanya farjahu, berkali-kali farjahu itu kemaluan maknanya. Dalam bahasa Arab itu adatul Arab dipakai yang faroja, roknya fathah, kalau sukun bahaya. Ini bukan untuk mempermalukan channel Zaini, bukan, tapi untuk mengingatkan agar kita itu sama-sama tahu diri lah.
Dia kan mengomentari video dari Robito Alawiyah. Ini melucu Robito Alawiyah ini, melucu. Ini siapa? Robito Alawiyah itu siapa? Nanti baca Faro Jahu aja keliru kok. Itu jumlah muqtari itu enggak ada hubungan. Oke, ajalallahu Faro Jahu Syarif. Itu kalau kita buang tetap ada kalimat sahibuz zaman. Karena anak pertama sahibuz zaman. Kenapa kok Imam, kalau ini memang karangan Imam Fakhrul Razi, kenapa enggak mengatakan Muhammad gitu aja langsung? Tapi kok sahibuz zaman? Ini berarti kan asli tulisan. Kalau ini dibuang, sahibuz zaman dibuang, ting, berarti ya rusak kitab ini. Jadi jelas kitab ini palsu 100%, 1000%, sejuta persen, semiliar persen. Dan kitab Abnaul Imam itu asli. Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan, masih ada pembatas antara asli, mana yang naskah asli, mana yang tambahan. Ada pembatasnya itu. Pembatasnya pakai apa? Pakai umur. Kalau ada tokoh di situ yang tahunnya di atas pengarangnya, alias pengarangnya sudah wafat, berarti tokoh itu tambahan dari Ibnu Sodaqoh, dan pentahkiknya itu ada 4 orang atau berapa itu. Kalau tokoh itu sebelum wafatnya pengarang Ibnu Toba-Toba, berarti tokoh asli. Nah, Imam Ubaidillah itu tokoh yang ketika itu pengarangnya masih hidup, berarti itu adalah tulisan asli. Itu sudah dijelaskan kok di awal kitab. Dan kitab ini dipakai loh sama nakobah-nakobah atau apa, orang yang ahli nasabah. Kitab ini dipakai. Imam Ubaidillah itu ada di kitab Abnaul Imam. Jangan mudah langsung palsu, pulsa palsu, semuanya palsu. Ilmiah sudah, Abnaul Imam harusnya lebih bisa dipercaya. Yang mentahqiq ahlu sunnah semua, 4 orang itu ahlu sunnah semua yang mentahqiq kitab tersebut, tapi dianggap palsu. Sajarah Mubarakah yang baru ditemukan 26 tahun lalu, yang nggak ada pernah kabar hilang, yang menemukan Al-Mar'asyi orang Syiah jelas, yang mentahqiq Al-Mahdi Rojai orang Syiah juga, malah dipercaya. Di dalamnya ada kalimat Syiah juga, malah dipercaya karangan Imam Ar-Razi. Padahal Imam Ar-Razi itu Imam Ahlussunnah wal Jamaah, nggak mungkin nulis kalimat sahibuz zaman, ajalallahu farajahu syarif, itu nggak mungkin. Kalaupun itu dianggap ajalallah tadi jumlah muqtari itu pun nggak mungkin. Nggak mungkin pakai kalimat sahibuz zaman, Imam Ar-Razi tidak mungkin. Jadi jelas ya, ilmiah sudah terbantah. Cuman nggak mau nerima aja mereka. Ya, terus gimana? Ya sudah, masing-masing silakan pilih yang mana, selesai. Bagi kami nggak akan pernah geser kok untuk mencintai para habaib. Ya latihan mencintai. Kami belum menjadi pecinta sesungguhnya. Kami masih belajar mencintai para habaib dari dulu sampai sekarang, masih jadi belajar mencintai, jadi muhibbinnya para habaib, karena cinta terhadap keturunan Nabi diperintahkan oleh Nabi. Ahibullah lima yaghdukum min ni'amih wa ahibuni lihubbillah wa ahibu ala baiti lihubbi. Cintai Allah karena Allah beri nikmat, cintai aku karena Allah mencintai aku, cintai keluargaku, ahlul bait. Ahlul bait itu siapa? Secara umum ya keturunan Nabi. Sahabat Alawi termasuk, karena aku mencintai mereka, lihubbi, karena aku mencintai mereka. Walhasil itu ada 3 cinta yang paralel. Ya, cinta Allah nggak diterima kecuali cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah nggak diterima kecuali cinta keluarganya Rasulullah, keturunan Rasulullah. Udah ya, di para netizen yang cerdas, silakan Anda pilih, ikuti kiai tersebut dan rombongannya, ikuti para ulama-ulama besar, rombongan Imam Ibnu Hajar, Imam Sakhawi, yang sudah menjadi Imam Ibnu Sodaqoh, Imam As-Sa'far ini, yang hebat-hebat ini, yang mana mereka sudah jelas menyebutkan di kitab Abnaul Imam, Imam Ubaidillah itu ada. Dan ini lebih tua dari Syajarah Mubarakah dan lebih kuat daripada Syajarah Mubarakah. Itu nggak bisa dibantah lagi itu. Data sudah jelas. Syajarah Mubarakah sangat bisa dikatakan palsunya minta ampun. Sehingga bagi kami tulisan si kiai tersebut tidak sama sekali ilmiah, sama sekali tidak ilmiah. Mohon maaf ya, saling menghormati. Yang ngeyel tetap ikut si dia, ya silahkan, nanti di akhirat dikumpulkan sama si kiai tersebut.
Dan kami gandul ikut para habaib aja. Yang jelas-jelas rotibnya berkah, ikut Imam Adat, ikut pengarang Sibtud Duror yang berkah maulidnya di mana-mana. Kami akan ikut rombongan mereka insya Allah.